Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anindita Riswandani pada Kokes atau Qanaah Podcast. Nah, jadi topik yang bakalan kita bahas kali ini adalah topik yang lagi ramai di kalangan remaja nih. Sebelum itu, di sini saya sudah membawa narasumber hebat yaitu Mas Fadil. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fadil Rasik. Di podcast kali ini, saya akan dipanggil dengan nama Fadil. Nah, jadi kedatangan Mas Fadil kali ini akan membahas tentang TKA atau Tes Kemampuan Akademik. Sebelum itu, saya mau nanya nih Mas Fadil. Ya. Mas Fadil udah pernah dengar kata TKA belum sih? Sudah. Menurut pendapat saya, TKA itu kan panjangan buat tes kemampuan anak atau akademik ya, Iya, lupa saya tes akademik. kemampuan akademik. Nah, menurut Mas Fadil tes kemampuan akademik itu kayak gimana sih? Kayak, ya menurut Mas Fadil deh. Menurut saya ya TKA ini buat mengetes kan, ini cuma buat mengetes kan ya. Ini tujuannya ya, menurut saya tujuannya itu buat mengetes atau mengukur potensi dari para siswa atau para anak-anak. Nah, menurut Mas Fadil nih, waktu dengar kata tes kemampuan akademik itu kesannya lebih menantang atau ngebosenin atau ya ribet gitu? Kalau menurut pendapat pribadi ya, itu ribet sama menantang sih. Oh, ribet sama menantang ya. Menurut Mas Fadil nih, kira-kira TKA itu penting nggak sih buat ngukur tes kemampuan anak? Penting. Soalnya ya, kan TK ini kan sebelumnya kan UN kan. Kalau nggak salah UN itu terakhir kali itu sekitar 2020. Oh iya, 2020. Sebelum COVID ya? Ya, bukan pas COVID ya? Sebelum COVID lah, Mas. Sebelum, oh ya. Atau sebelum maraknya COVID deh ya? Ya. Setelah itu kan udah gak ada kan. Terus baru dimunculin lagi 2026. Dengan nama TKA. Oke. Kira-kira menurut Mas Fadil bedanya TKA sama ujian biasa itu apa sih? Kalau ujian biasa kan kadang-kadang ada yang pakai tulis ya, tulis. Sama biasanya ada anak-anak gini, seperti ini. Deal, nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 ini gini. Oh, berarti kayak nyontek gitu ya? Terus kalau TKA itu kan sekarang katanya pakai komputer kan? Iya, pakai komputer. Nah, katanya juga ada pengawasnya kayak kamera. Oh, jadi itu harus nyalain kamera ya? Iya, ada kamera di atas komputernya. Oh iya. Nah, menurut Mas Fadil nih, semua siswa itu harus ikut TKA nggak sih? Harus kalau kata saya. Soalnya kan biar mengetes kemampuan mereka pada bidang akademik gitu ya. Ya. Nah, kan kayaknya nih TKA itu buat naik ke jenjang berikutnya ya kalau nggak salah dengar ya. Oh iya. Nah itu kan kayaknya tuh cuman buat sekolah-sekolah negeri ya. Misal kita kan masih SMP nih. Ya. Nah itu berarti buat naik ke SMA. Betul. Nah kalau naik ke SMA kan emang benar-benar butuh nilai ya. Tapi kalau naik ke SMK mungkin lebih ke kejuruan kan ya. Jadi nggak begitu. Tidak terlalu perlu. Ya tidak terlalu perlu TKA, tapi harus tetap ikut buat jaga-jaga siapa tahu kita tiba-tiba pengen masuk SMA. Oke. Tujuan TKA itu beneran buat nyari potensi siswa apa cuma nambah tekanan doang nih menurut Mas Fadil? Kalau menurut para siswa itu mungkin memberikan tekanan ya. Soalnya tekanan dari kayak ekspektasi guru, ekspektasi orang tua itu kan lumayan tinggi ya. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu di TKA itu ada berapa mapel sih? Apa semua mapel tuh masuk ke dalam TKA? Kalau kelas 6 SD ya saya ini tidak tahu. Tapi kalau kelas 3 SMP itu cuma ada 2. Apa aja tuh, Mas? Matematika sama bahasa Indonesia. Oh, matematika sama bahasa Indonesia. Jadi cuma ada 2 mapel ya? Mapel inti lah ya. Menurut Mas Fadil nih, ada kemungkinan nggak kalau TKA itu bikin siswa jadi makin stres? Mungkin bagi beberapa anak mungkin ya. Tapi ada juga beberapa anak yang menginginkan kemampuannya bisa terlihat. Oh, bisa terlihat. Biar gimana ya? Agar orang-orang bisa melihat kemampuannya. Oh, gitu. Gimana pandangan kamu soal tekanan dari guru atau orang tua soal nilai akademik dan kayak tes TKA ini? Jadi kan
kayak ada tuh beberapa guru atau ya yang menurut yang Mas Fadil bilang tadi, ada orang tua atau guru yang mengharapkan nilai lebih lah ya untuk murid-muridnya. Gimana tuh menurut Mas Fadil atau pandangan Mas Fadil tuh gimana? Kalau tentang ekspektasi orang tua ya, saya berharap kalau saya bisa memenuhinya sih. Iya. Soalnya kan orang tua saya sudah membiayai saya sekolah, udah mengasuh saya dari bayi sampai sekarang kelas 9. Tapi kalau ekspektasi guru sih, aslinya saya emang mau. Cuman saya lebih ke ekspektasi orang tua. Tapi kan guru juga kan orang tua tapi di sekolah. Oh iya. Menurut Mas Fadil nih. Ya. Kalau TKA tuh dianggap standar cerdas. Menurut Mas Fadil tuh bener nggak sih? Kayak misal, wah nilai TKA-nya bagus, berarti dia pintar atau dia cerdas. Menurut Mas Fadil tuh itu bener apa enggak gitu? Tidak menentu sih. Soalnya kan siapa tahu ya, dia aslinya jawabnya cap cip cup gitu ya. Wah iya, Ya kalau tahu lah ya. ya pastinya sih. Kalau cap cip cup ternyata nilainya bagus. Tapi aslinya dia cuman pilih-pilih doang tanpa Cuman memikirkan gitu gitu ya. lah ya. Yang ngarang gitu lah ya. Nah, tapi padahal langsung nilainya bagus, tapi kan belum tentu dia pintar. Berarti ya nggak bisa buat tolak ukur lah ya. Iya, masih tetap. Menurut Mas Fadil nih, apa ada cara lain buat ngukur kemampuan siswa yang lebih adil dan manusiawi dari TKA ini? Mungkin kayak sesuatu yang diadakan lewat online ya, kayak website tapi diawasi sama guru masing-masing misalnya. Kayak website teka-teki gitu ya. Misalnya kayak website apa ya seingat saya. Saya lupa tapi itu ada pertanyaan, terus ada soal-soal, itu ada 4 jawaban A, B, C, D. Nah itu ada waktunya. Jadi mereka tuh gak sempat bilang, ini jawabannya apa, ini jawabannya apa. Oh jadi langsung gitu ya? Ya Langsung. ada waktunya Iya sama jawab. biar menyenangkan hati juga lah ya main di HP gitu. Nah Mas Fadil ini kan kelas 9 ya? Ya. Jadi apa yang bakalan Mas Fadil siapin buat TKA ini? Mungkin dari sekarang saya mengutamakan pelajaran utama ya, kayak mungkin ya ini di SMA ya, mungkin ada bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris kayak mapel utama bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika sama gitu bahasa ya. Indonesia. Tapi karena ini masih SMP, saya mungkin akan memastikan 2 pelajaran itu dulu. Oh, baik. Bagaimana caranya biar siswa tuh nggak ngerasa kalau TKA itu nakutin gitu atau TKA tuh bikin stres? Ini seharusnya ya, tapi tidak sesuai kenyataan, maaf ya. Seharusnya sih misalnya ya, kalau saya kelas 8 misalnya, sekarang saya kelas 9 sekarang. Nah harusnya mereka tuh orang-orang pihak ya, itu kayak memberitahukan lebih dahulu daripada langsung mendadak kelas 9. Oh iya, ini tuh kayak mendadak banget ya, apalagi kita baru naik ke kelas 9 langsung dikasih tahu bahwa adanya TKA. Nah, kalau saya nggak salah denger nih, di SMP Muhammadiyah 8 Batu ini bakalan ada prates TKA ya? Oh iya benar. Bakalan ada prates TKA sebelum TKA yang sebenarnya. Nah kalau boleh tahu tes TKA-nya tuh kapan sih Mas? Tesnya nih? Tesnya ya, kalau SMP Muhammadiyah sih kapan ya, sebentar saya coba ingat-ingat. Tanggal 9 bulan apa ya? Akhir bulannya atau awal bulan kayaknya. Oh, buat pratesnya? Iya kayaknya, seingat saya ya. Antara berarti di awal-awal November ini ya? Atau enggak awal Januari mungkin. Mungkin ya. Kalau saya nggak salah denger nih. Ya. Itu tuh bakalan deket-deket ini atau deket-deket sini? Iya, deket-deket ini banget. Entah minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, buat tes yang bener-bener tesnya nih Mas. Bener-bener tes TKA-nya, iya. Tes TKA-nya itu kapan? Kayaknya selesai kita kan ada ujiannya nanti kelas 9 semester 2. Mungkin kayaknya setelah ujian semester 2 mungkin kan ada liburnya. Terus langsung nanti ada pemberitahuan bakal ada TKA. Mungkin ya. Kira-kira tahun depan nih ya, sekitar tahun 2026. Ya, tepatnya kayaknya tahun itu. Nah, satu kata buat TKA nih Mas Fadil, ada apa? Sebelum kita tutup podcast kali ini, apakah ada satu kata, 2 kata untuk TKA kali ini? Mungkin ada. Berusaha lebih keras untuk memenuhi keinginan orang tua dan keinginan guru untuk masa depan yang cerah. Nah, segitu. Itu adalah kata-kata penutupan untuk podcast kali ini yang ada pada Kokes. Nah,
Mungkin untuk beberapa pertanyaan tentang TKA sudah terjawab oleh Mas Fadil. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang buruk dari kami. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.